AC Milan bergerak cepat, bek muda ini bersinar, kontrak baru disiapkan. Davide Bertesaghi perlahan menjelma menjadi salah satu kejutan terbesar AC Milan pada paruh pertama musim ini. Bek muda itu tampil konsisten dan menunjukkan kematangan yang melampaui usianya. Kepercayaan yang diberikan kepadanya dibayar tuntas dengan penampilan solid, baik dalam bertahan maupun membantu transisi serangan. Fleksibilitasnya juga menjadi nilai tambah yang kian diapresiasi oleh tim pelatih. Puncaknya, Bertesaghi bahkan mampu menunjukkan kapasitasnya saat dimainkan lebih ke tengah. Hal itu semakin menegaskan bahwa Milan menemukan aset penting dari akademinya sendiri. Rencana pembaruan kontrak ini juga tak lepas dari minat sejumlah klub luar negeri. Milan ingin memastikan posisi mereka tetap kuat dalam negosiasi, sekaligus memberi sinyal kepercayaan penuh kepada sang pemain. Matteo Moretto mengungkapkan situasi tersebut melalui Milan News dengan mengatakan, dalam beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir, beberapa klub Premier League telah meminta informasi dan mencoba menyelidiki harga pemain tersebut. Apakah ia bisa pergi atau tidak? Hingga saat ini belum ada proposal resmi. Luka Modric teruskan tradisi regista Milan setelah era Andrea Pirlo. Kehadiran Luka Modric di AC Milan telah membangkitkan memori kejayaan peran regista, setelah kesuksesan Andrea Pirlo di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Tren regista bersama AC Milan ini merujuk pada kesuksesan besar di masa lalu ketika Carlo Ancelotti mengubah posisi bermain Andrea Pirlo menjadi seorang pengatur serangan di depan lini pertahanan. Gaya bermain Modric di Milan saat ini dinilai memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan cara Pirlo mendikte jalannya pertandingan. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, melainkan kecerdasan dalam menempatkan posisi serta akurasi umpan. Keberadaan Modric juga memberikan dampak positif bagi perkembangan pemain muda di Milan. Dia menjadi contoh nyata mengenai profesionalisme serta ketenangan dalam menghadapi tekanan besar di level tertinggi kompetisi Liga Italia. Manajemen Milan sendiri sangat senang dengan kontribusi yang diberikan pemenang Ballon d'Or tersebut sejak bergabung dari klub raksasa Spanyol Real Madrid. Statistik Niklas Füllkrug cukup menjanjikan. Media Italia beri nilai 7/10. AC Milan tidak butuh waktu lama untuk mengumumkan perekrutan pertama mereka pada jendela transfer Januari tahun 2026 dengan mendatangkan Niklas Füllkrug. Di laga debutnya tersebut, pemain berusia 32 tahun itu tampil sebagai pemain pengganti dan menunjukkan perkembangan positif seiring berjalannya pertandingan. Karir profesionalnya diwarnai dengan keberhasilan menjadi pencetak gol terbanyak Bundesliga musim 2022-23 bersama Werder Bremen dengan koleksi 16 gol. Prestasi tersebut membuatnya dipanggil untuk dunia di Qatar. Meskipun memiliki catatan gol yang tajam, perjalanan karir Füllkrug seringkali terhambat oleh berbagai masalah cedera. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa ia hanya mampu mencetak 3 gol selama 18 bulan membela West Ham. Dalam hal karakteristik permainan, Füllkrug dinilai sangat cocok untuk mengisi kekosongan profil penyerang yang memiliki kekuatan fisik. Ia punya kemampuan duel udara yang sangat baik serta mampu menjadi tembok pantulan bagi rekan setimnya. Penilaian transfer untuk Füllkrug diberikan angka 7/10 oleh pengamat sepak bola karena sifat kesepakatannya yang berisiko rendah secara finansial. Milan menunjukkan identitas yang jelas di bawah asuhan Max Allegri. AC Milan saat ini berada di posisi kedua klasemen dan tengah terlibat aktif dalam persaingan Scudetto dengan karakteristik yang sangat khas dari Max Allegri. Strategi utamanya adalah pertahanan yang sangat rapat layaknya bunker serta lini serang yang mampu mencetak gol pada kesempatan pertama. Transformasi ini terlihat sangat nyata jika melihat statistik performa tim sepanjang musim kompetisi 2025-26. Milan tercatat telah mencetak 11 gol hanya melalui tendangan tepat sasaran pertama mereka dalam sebuah pertandingan liga di Italia. Di era Stefano Pioli hingga periode Paulo Fonseca dan Sergio Conceição, Milan seringkali berjalan tanpa kendali. Pertahanan Milan musim lalu dinilai terlalu banyak kebobolan sementara lini serang mereka seringkali membuang banyak peluang. Musim ini situasinya menjadi sangat berbeda karena Allegri lebih fokus pada hal-hal esensial untuk meraih kemenangan di setiap laga yang dijalani. Jersey AC Milan akan gunakan skema warna charcoal grey dan pink. Voti Headlines ungkap informasi mengenai jersey ketiga AC Milan musim 2026-27, melengkapi trio bocoran perlengkapan tim untuk musim mendatang. Warna utama dari perlengkapan tempur ketiga tersebut adalah charcoal grey yang jika dilihat melalui model contoh tampak hampir menyerupai warna hitam. Kemudian, terdapat penggunaan warna merah muda kemerahan untuk bagian logo klub. Sama seperti perlengkapan ketiga lainnya, jersey ini diharapkan jadi yang terakhir dirilis ke publik setelah peluncuran jersey kandang dan tandang. Oleh karena itu, kemungkinan besar konfirmasi resmi akan dilakukan pada bulan Agustus 2026.
Bocoran mengenai desain jersey terbaru ini tentu memancing berbagai reaksi dari para penggemar setia klub berjuluk I Rossoneri tersebut di media sosial. Beberapa penggemar merasa antusias dengan inovasi warna baru dari tim Rossoneri ini. Pihak manajemen klub dan Puma sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai kebenaran dari bocoran desain jersey ketiga untuk musim depan tersebut. Chiesa mulai dijajakan Liverpool ke Serie A, Milan ikut dapat tawaran. Musim demi musim berjalan, Chiesa kesulitan mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih. Kondisi kebugaran dan persaingan ketat membuat namanya jarang muncul dalam daftar starter. Di musim keduanya bersama The Reds, situasi tak banyak berubah. Arne Slot lebih sering menempatkannya sebagai pelapis ketimbang pilihan utama. Minimnya kesempatan bermain mulai memunculkan tanda tanya besar soal masa depan Chiesa di Liverpool. Situasi inilah yang kemudian memicu rumor kepindahannya kembali ke Italia. AC Milan memang menjadi salah satu klub yang mendapat tawaran untuk merekrut Chiesa dari Liverpool. Namun langkah Rossoneri tak semudah itu, mengingat kondisi skuad dan finansial mereka saat ini. Pada bursa transfer musim dingin, Milan sudah mendatangkan satu penyerang, yakni Niklas Füllkrug dari West Ham United dengan status pinjaman plus opsi pembelian. Namun di sisi lain, muncul pula rumor bahwa Christopher Nkunku menjadi target serius Fenerbahce dan kepergiannya bisa membuka jalan bagi Chiesa pindah ke San Siro. AC Milan cari bek baru, Nathan Ake jadi peluang? Kebutuhan akan bek baru muncul seiring padatnya jadwal dan tuntutan bersaing di level tertinggi. Milan mencari sosok yang siap pakai, berpengalaman, dan tidak membutuhkan waktu adaptasi panjang. Namun, situasi finansial membuat klub harus bergerak cermat dan realistis. Opsi transfer murah atau peminjaman menjadi pendekatan utama manajemen. AC Milan dikabarkan tengah mengamati peluang untuk memboyong Nathan Ake dari Manchester City. Bek asal Belanda itu dinilai memenuhi kriteria sebagai pemain berpengalaman dan serbaguna. Ake mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri, sesuatu yang sangat dihargai oleh Massimiliano Allegri. Fleksibilitas ini membuatnya menarik di tengah kebutuhan Milan yang tidak ingin berinvestasi besar. Menurut laporan Calciomercato.com, Ake dianggap sebagai salah satu peluang di bursa. Situasinya mengingatkan pada kasus Manuel Akanji, yang sempat dikaitkan dengan Milan sebelum akhirnya bergabung dengan Inter. Youssouf Fofana mengaku senang bisa kembali menjadi starter bagi Milan. Youssouf Fofana kembali dipercaya pelatih Max Allegri untuk mengisi lini tengah AC Milan sejak menit pertama di laga penting melawan Cagliari di Sardinia. Pemain berkebangsaan Prancis tersebut menyatakan bahwa dirinya telah bekerja sangat keras selama masa pemulihan agar bisa segera kembali membantu tim di dalam lapangan pertandingan sesegera mungkin. Meskipun baru kembali bermain namun Youssouf Fofana mengaku merasa dalam kondisi yang sangat baik dan siap untuk memberikan kontribusi maksimal bagi kesuksesan klub pada tahun 2026. Saya baik-baik saja. Saya telah berusaha untuk kembali ke starting 11 secepat mungkin. Sekarang mari kita lihat apakah saya sudah 100% fit. Saat ini belum ada yang pasti. Jika kita memiliki 9 poin lebih banyak dari musim lalu, itu bagus, tetapi kita juga perlu memilikinya hingga akhir musim. Saat melawan tim-tim yang lebih kecil, kami memiliki penguasaan bola lebih banyak. Jadi kami ingin mencetak gol. Kami akan terus berupaya agar kebobolan sesedikit mungkin, hingga akhir musim, ujar Fofana. Peluang bertahan di Juve hampir nol. Milan bisa tampung Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic hampir dipastikan akan meninggalkan Juventus dengan status bebas transfer. Ini jadi kesempatan bagi AC Milan untuk bisa mendatangkannya. AC Milan dilaporkan telah memantau profil penyerang asal Serbia tersebut selama beberapa bulan terakhir. Mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mendatangkan Dusan Vlahovic guna memperkuat lini serang tim pada musim depan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, peluang Vlahovic untuk tetap bertahan bersama Juve sangatlah kecil. Agen sang pemain, Darko Ristic, kini sedang bekerja keras mencari klub baru untuk masa depan kliennya. Penyerang kelahiran tahun 2000 tersebut sangat disukai oleh pelatih Max Allegri. Sang pelatih bahkan sudah melakukan kontak dengan sang penyerang sejak jendela transfer musim panas tahun 2025 yang lalu. Namun, terdapat syarat yang harus dipenuhi jika sang pemain ingin bergabung dengan Rossoneri. Vlahovic harus bersedia menurunkan permintaan gajinya secara signifikan agar sesuai dengan struktur keuangan klub.